Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di channel Malaysian Respon. Nah, pada kali ini seperti yang sudah saudara lihat, channel ini semakin hari semakin simple, semakin spontan. Maklumlah tuan-tuan, kita tidak ada peralatan yang canggih-canggih. Jadi rasanya editan-editan canggih itu sudah tidak perlu lagi lah. Cuma saya sangat hargai kalau saudara-saudara terus meneruskan sokongan. Yang mau subscribe, silakan subscribe. Yang mau like sebanyak-banyaknya. Yang mau komen, silakan tinggalkan komen. Yang mau share, sangat saya lalukan. Tapi satu peringatan saya saudara-saudara sekalian ya, kalau boleh kita komen dalam suasana yang sangat muhibah. Suasana yang baik. Jangan menggunakan perkataan-perkataan yang agak kasar dan kurang elok. Namanya kita ini orang Nusantara. Sebagai warga negara Malaysia, kita menghormati prinsip rukun negara. Salah satunya adalah kesopanan dan kesusilaan. Oke, pada kali ini straight to the point saudara-saudara sekalian, kita akan membincangkan mengenai tajuk yang saya bawakan di thumbnail itu, yaitu betulkah atau benarkah suku etnik Bajau Suluk, atau dalam video ini saya istilahkan sebagai Bangsata, jahat, ganas, menggerunkan. Betul atau tidak? Nah, jadi dalam video ini saya akan kupas, walaupun tidak sebegitu mendalam atau detail, tapi apa adanya untuk membolehkan kita membuka kefahaman yang baru, membuka lembaran yang baru, supaya persepsi ini boleh kita perbetulkan. Nah, kenapa persepsi ini yang harus kita perbetulkan saudara-saudara sekalian? Kita sudah maklum, persepsi kalau dibiarkan berlarut-larutan, ianya akan menjadi satu prasangka yang boleh berubah menjadi sentimen. Apabila ianya menjadi sentimen, ianya akan menjadi lebih kuat dan sukar untuk kita kikis. Jadi ini yang harus kita hindari dan ini yang harus kita perbetulkan. Nah, jadi persepsi itu tentang dua hal, saudara-saudara sekalian ya. Pertama, persepsi fisikal. Mungkin mimik muka, penampilan, cara bercakap, cara berjalan, cara berdiri, cara lepak, itu mungkin salah satu. Ya, salah satu syarat kita mengkaji dari segi penampilan. Yang kedua adalah dari segi yang agak subjektif, yaitu budaya, amalan hidup, dan amalan berkelompok, perilaku berkelompok dalam sesuatu suku etnik. Nah, dalam istilah ilmiah, saudara-saudara sekalian, ini kalau tidak salah saya disebut sebagai bidang antropologi. Bukan apologi, bukan apolo ya. Antropologi, maknanya kita mengkaji pola perlakuan sesuatu individu, seseorang individu ataupun sesuatu sub-etnik tertentu. Jadi dengan memahaminya, kita akan boleh menghibahkan lagi suasana kehidupan kita. Apatah lagi di negeri yang majmuk masyarakatnya seperti di Sabah. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, sebelum itu saya mau nyatakanlah, ya, dalam konten kali ini istilah yang saya gunakan merujuk kepada kedua-duanya sekali, yaitu Bangsata. Karena Bangsata ini dari segi maksudnya bermaksud bangsa kita, dan ia digunakan pakai oleh kedua-dua suku etnik, sama ada Bajau atau Suluk. Oke, mengatai mangkul saya katakan, kita proceed to the point. Yang pertama tadi saya katakan, kita jangan membuat persepsi atau andaian berdasarkan penampilan fisikal, ya, mimik muka ataupun bentuk badan ataupun cara pergerakan. Karena apa tuan-tuan? Image-image seperti ini sangat deceiving, boleh mengelirukan kita. Contohnya saudara-saudara sekalian, pada suatu masa dahulu waktu saya belum sekolah, saya sangat suka menonton cerita-cerita Wild Wild West, cerita koboi. Cerita koboi yang memaparkan orang koboi berlawan dengan orang Red Indian. Jadi kalau kita tengok dari segi penampilan, orang yang terdiri daripada masyarakat koboi ini, dia pakai topi, pakai pakaian yang smart, pakai pistol, ada kuda, dia boleh bikin begitu tali, jadi dia nampak agak sopan, minum-minum di bar begitu. Sedangkan masyarakat Red Indian kelihatan agak kasar dan gasar. Penampilan diorang itu conteng-conteng, yang Apache itu pakai yang bulu-bulu burung, yang Mohawk itu pakai entah rotan apa macam dipacak di kepala, jadi nampak macam ganas. Jadi tengok betapa persepsi awal kita itu menunjukkan sesuatu yang diverted, yang salah. Tetapi tahun demi tahun, apabila kita tahu dan kita baca, rupa-rupanya segala kejahatan itu koboi lah yang buat, Red Indian lah yang baik. Saudara-saudara tentu tengok masyarakat Jepun, ya, dengan mata mereka yang sepet comel-comel kimochi begitu. Siapa sangka mereka pernah menjarah bumi Asia ini suatu ketika dulu. Dan kalau datang ke Selangor ini, saudara-saudara sekalian, kamu boleh tengok rekan-rekan kita daripada sub-etnik India. Muka garang, mata tajam, ada tatu, ada nombor semua. Tapi kalau kita bergaul dengan mereka, sebenarnya mereka sangat baik. Jadi penampilan itu bukanlah sesuatu gambaran sebenar tentang keberadaan sikap seseorang atau suatu kaum. Oke, kita masuk ke bab yang kedua, sejarahnya.
saudara-saudara sekalian, sering dikaitkan bahwa kononnya orang Bajau Suluk ini atau bangsa Tak ini agak menggerunkan, agak brutal, agak suka berkonflik. Tetapi kalau kita kaji, sejarah kita satu, pernah dipesongkan. Kedua, ianya tidak memberikan penjelasan yang menyeluruh. Saya cuma percaya, saudara-saudara sekalian, pada masa dulu, tahun-tahun 80-an, suku kaum yang sering bergeser dengan bangsa Suluk adalah etnik Bugis. Kalau disendakan dulu, seringlah gaduh-gaduh gitulah kan. Tapi sekarang tengok apa jadi. Silakan datang ke Kelang, di Andalas. Orang Suluk dengan orang Bugis macam adik-beradik. Begitu juga dengan kampung Likas di Sabah, di Lembaga Padi sana. Sebab apa? Sebab mereka sudah saling memahami. Dia sudah kaji. Tahun demi tahun, makin dekat, makin erat, lama-lama persepsi awal yang negatif tadi terbuang. Jadi ini budaya, sejarah. Sejarah bangsa Suluk seperti yang kita tahu adalah merupakan salah satu daripada 3 suku etnik di Sabah yang pernah mempunyai kerajaan. Pertama etnik Brunei, kedua etnik Bugis, ketiga etnik Suluk. Ini adalah etnik-etnik yang beraja, orang bilang. Jadi kepribadian mereka yang pernah menjadi pemimpin dan pahlawan itu masih ada ya. Jadi mungkin terbawa-bawa, dan ini bukan sesuatu yang negatif. Keberanian ini, saudara-saudara sekalian, menurut antropologi memang subjektif, tetapi apabila kita kaji secara detail, terdapat beberapa sub-etnik yang diberikan keistimewaan mempunyai sifat pemberani di dunia ini. Sangat mudah dibuktikan. Kita lihat suku etnik Serbia yang ada di Balkan sana. Mereka cuma berjumlah lebih kurang dalam 7 atau 8 juta orang. Tetapi Perang Dunia Pertama dicetuskan oleh masyarakat Serbia. Dan keberanian mereka luar biasa. Walaupun jumlah mereka lebih sedikit berbanding etnik-etnik lain yang ada di keliling mereka seperti etnik Romania, etnik Bulgaria, etnik Kroat, ataupun etnik-etnik daripada Austro-Hungary yang berperang dengan mereka semasa Perang Dunia Pertama. Tetapi sifat mereka menjadikan keminoritian mereka itu tidak menjadi penghalang untuk mereka bertindak berani. Ya, ini satu contoh. Di India misalnya, suku kaum Singh atau Sikh ya, yang berada di provinsi ataupun wilayah Punjab mempunyai keberanian yang luar biasa, sehingga kan tanah Punjab tidak pernah dijajah secara langsung karena mereka mempunyai pahlawan-pahlawan bersinga. Sing itu maksudnya singa ya, pahlawan singa. Jadi keberanian ini boleh kita sandarkan puncanya daripada budaya ataupun sejarah suatu suku bangsa. Tetapi keberanian pula bukan bermakna satu kejahatan. Jangan disebabkan dia macam taiko selalu ke depan, kita anggap dia jahat, kaki gaduh. Tidak. Mungkin itu kelebihan yang ada pada diri dia. Mungkin dia mau tampil ke depan untuk menyelesaikan masalah. Ini salah satu contoh, saudara-saudara ya. Jadi saya mohon, mulai dari sekarang, kita jangan jadikan penampilan fisikal itu sebagai ukuran. Dan kita harus kaji sejarah itu sebagai panduan. Dengan itu hidup kita akan lebih harmoni. Yakinlah saudara-saudara, saya tidak percaya ada sesuatu suku etnik dunia ini yang jahat semua, baik semua. Ini lebih pada case orang cakap tak kenal maka tak cinta. Kalau tidak percaya, datang ke perkampungan yang majoriti suku Suluk atau Bajau. Tengok, tidak ada suku etnik dalam dunia ini yang paling kuat senyum berbanding orang Suluk. Orang Bajau suka happy-happy, gelak-gelak, tapi orang Suluk suka tersenyum, menguyum-uyum. Jadi silakan untuk silaturahim kita. Jangan kira etnik atau bangsa sama ada di negeri Sabah secara khasnya atau di wilayah Sabah lah sekarang wilayah orang berangkat, ataupun di mana-mana bahagian di negara kita Malaysia secara amnya. Kita jangan gunakan persepsi mata kasar untuk mentafsirkan kepribadian seseorang, dan kita juga harus mengkaji sejarah dan budaya suku etnik tersebut untuk memudahkan kita mengasimilasi diri kita dengan mereka. Oke? Salam satu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.